Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, nama anggota kami 1. Nur Awalia Ramadan, 2. Nurul Naswa, 3. Nur Fasinta Laura, 4. Ali Fitra Anugrah, 5. Agung Prasetyo. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan bersama-sama membahas tentang prasejarah zaman di Indonesia, yakni zaman Neolitikum atau juga bisa disebut zaman Batu Muda. Disimak baik-baik ya video ini. Zaman Neolitikum. Zaman Batu Muda ini berlangsung setelah zaman Batu Madia atau bisa disebut Mesolitikum. Diperkirakan zaman ini telah dimulai di Indonesia pada 1500 sebelum Masehi. Sesuai dengan urutannya, zaman Neolitikum tentunya lebih maju daripada zaman Mesolitikum. Bahkan di zaman ini terjadi sebuah revolusi budaya yang beberapa dari budaya tersebut masih digunakan manusia pada zaman modern. Zaman Neolitikum ini terjadi perpindahan penduduk di daratan Asia Tonkin di Indonesia ke Nusantara yang kemudian bangsa Proto-Melayu pada tahun 1500 sebelum Masehi melalui jalan barat dan jalan utara. Selanjutnya, Neolitikum, sebuah revolusi budaya. Neolitikum sering dikatakan sebagai zaman revolusi budaya. Mengapa demikian? Karena pada zaman ini terjadi perubahan budaya dari vulkan makanan, food gathering, menjadi produksi makanan, food production. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan pesat dari kebudayaan sebelumnya pada masa Mesolitikum. Pada zaman ini pula, manusia sudah mulai mengenal cara bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka membakar hutan dan menanaminya dengan tanaman yang bisa dimakan seperti umbi-umbian. Mereka juga berternak untuk memanfaatkan lebihnya demi memenuhi kebutuhan pangan mereka. Mereka juga sudah mengenal tempat tinggal tetap. Mereka tidak lagi hidup secara nomaden untuk mendapatkan makanan. Mereka terdiri dari sebuah kelompok yang menghuni sebuah perkampungan yang tak beraturan. Dimulai dari kelompok kecil hingga membentuk sebuah perkampungan besar. Namun, mereka juga memiliki kendala. Mereka harus bagaimana caranya bertahan dalam kondisi alam yang belum stabil, apalagi ditambah dengan ancaman binatang buas yang dapat menyerang kapan saja, sehingga mereka memiliki solusi, yaitu tinggal di rumah panggung. Kebudayaan hasil zaman Neolitikum. Zaman ini membawa perubahan besar bagi peradaban Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu, zaman ini masyarakatnya sudah mengenal kepercayaan. Mereka percaya bahwa roh orang yang telah mati tidak lenyap begitu saja, sehingga diadakan upacara penguburan terutama bagi orang-orang besar atau yang berpengaruh besar terhadap suatu kelompok. Biasanya saat dikubur disertakan pula beberapa bahan yang dipakai sehari-hari yang dipercaya dapat memudahkan roh ke alam arwah. Beberapa juga membuat penanda berupa batu besar yang menjadi awal lahirnya zaman batu besar Megalitikum. Manusia zaman ini sudah membuat lumbung-lumbung untuk menyimpan hasil panen berupa padi dan gabah. 3. Mereka sudah mulai membuat kerajinan tangan seperti tembikar, gerabah maupun perhiasan dari batu. 4. Alat-alat yang dibuat bentuknya sudah tidak kasar. Kedua, sisi alat tersebut sudah dihaluskan untuk mendukung sistem bercocok tanam mereka. Beberapa alat tersebut seperti
beliung persegi, kapak lonjong, alat-alat obsidian, mata panah, kapak persegi, dan kapak bahu. Alat-alat tersebut tersebar di hampir seluruh Indonesia. Sistem kepercayaan pada zaman Neolitikum. Masyarakat zaman pra-aksara terutama pada zaman Neolitikum sudah mengenal sistem kepercayaan yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Penanaman benda-benda peninggalan zaman Neolitikum. Benda-benda peninggalan zaman Neolitikum tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Indonesia Barat, Hindia Belanda, Tiongkok, Filipina, Jepang, hingga India. Cara hidup zaman Neolitikum membawa perubahan-perubahan besar. Karena pada zaman itu manusia mulai hidup berkelompok kemudian menetap dan tinggal bersama dalam kampung. Berarti pembentukan suatu masyarakat yang memerlukan skala peraturan kerjasama. Pembagian kerja memungkinkan perkembangan berbagai macam dan cara penghidupan di dalam ikatan kerjasama itu. Dapat dikatakan pada zaman Neolitikum itu terdapat dasar dasar pertama untuk penghidupan manusia sebagai manusia. Mata pencaharian zaman Neolitikum. Selain bertanam di sawah, mata pencaharian Neolitikum yaitu berenang, berburu, menangkap ikan, dan berdagang dengan sistem barter. Manusia pendukung kebudayaan Neolitikum adalah manusia Proto Melayu yang hidup pada 2000 sebelum Masehi, seperti suku Nias, Toraja, Dayak, dan Sasak. Manusia pendukung zaman ini adalah dua ras. Yang pertama itu adalah ras Malayan Mongoloid atau disebut juga sebagai Melayu Austronesia yang berasal dari kawasan Yunan atau disebut juga sebagai Cina Selatan. Mereka mendominasi wilayah bagian barat atau bisa kita ketahui adalah jalur selatan Indonesia dengan jalur persebarannya meliputi Yunan, Thailand, Semenanjung Malaka atau Malaysia, Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Flores, hingga ke Sulawesi Selatan. Mereka membawa kebudayaan kapak persegi. Kedua, itu adalah ras Austromelanozoid yang bergeser sedikit ke arah timur, meliputi Yunan, Vietnam, Taiwan, Maluku, Sulawesi Utara sampai ke Papua. Kebudayaan ini membawa kebudayaan kapak lonjong. Kesimpulan, zaman Neolitikum merupakan suatu titik balik yang menjadi acuan atau pedoman budaya yang manusia modern lakukan kini. Pada zaman kemajuan kebudayaan yang pesat telah terjadi dan mengakibatkan beberapa perubahan drastis dari zaman sebelumnya. Sudah tepat sekali penggunaan kata revolusi budaya untuk menggambarkan kondisi pada zaman ini.